Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa akan menginspirasi, memotivasi teman-teman semua supaya hijrah ya. Karena apa luar biasa? Kawan saya ini 4 tahun bekerja di lembaga ribawi. Lembaga itu deh tuh, kan? Jadi akan cerita mudah-mudahan menjadi pelajaran buat teman-teman semua yang nonton acara ini. Yang belum sholat, jangan lupa sholat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, Bang Henry gimana? Ya, Ustaz. Sehat ya? Waalaikumsalam. Minta Alhamdulillah ceritanya, sehat ya. cerita dari karyawan bank, kemudian mungkin gelisah, bisa hijrah, kenapa itu? Jadi begini Ustaz. Dulunya sebelum di perbankan gitu kan. Saya di bagian perumahan dulu. Ya, sebelum dimasuk ke bank, saya bekerja di beberapa perumahan yang ada di Pekanbaru. Ya, jadi dari 2005 nih, Ustaz. Saya masuk di bidang perumahan sampai 2012, 7 tahun gitu. Karena sering bertemu gitu kan. Berhubungan dengan perbankan, jadi mudah waktu itu saya masuk ke perbankan. Salah satu bank BUMN gitu ya, di Kota Pekanbaru. Gitu Ustaz. Jadi posisinya waktu itu saya sebagai loan marketing. Bagian ini yang mencairkan dana gitu. Ngasih pinjaman gitu. Baik yang mau agunan rumah atau mau KPR gitu. Itu bidang saya waktu itu gitu. Banyak duit ya? Iya, banyak duit. Iya, banyak relasi kita gitu kan. Artinya saya banyak kenal pengembang, developer gitu kan. Iya. Di masa 4 tahun itu. Yang jadi masalahnya kan ketika meminjamkan uang dari lembaganya, kemudian ada bunga ya? Ya, kalau dia bunga nama Ustaz. Nah, waktu itu belum ngaji, belum nyadar. Waktu itu masih karena kita basicnya sangat rendah kali ilmu agama Ustaz. Saya kuliah di UNRI Ustaz. Di Fakultas Fisipol namanya. Tahun 2007 sampai 2014. Alhamdulillah 7 tahun saya tamat Ustaz. Ya, cukup cepat lah gitu kan. 15 semester. Jadi sangat dangkal sekali pemahaman saya tentang yang dimaksud dengan bunga tadi, karena kita memang belum mengenal atau belum paham bahasanya itu adalah suatu yang tidak diboleh, haram gitu menurut kita. Berapa tahun tuh sadar setelah kerja di bank? Waktu itu belum sadar Tad. Masih enak gitu kan, karena menikmati gitu kan. Berapa tahun enaknya? 4 tahun mungkin, kata kalau istilah sekarang istidrot lah gitu ya. Baru paham istidrot ini gitu kan, kita dikasih enak. Sampai 3 tahun tuh masih asik. Masih asik Tad. Ya, makin lama makin kayaknya dikasih gitu kan. Badan sehat. Sehat, keluarga sehat gitu kan. Sehat. Iya. Cuman waktu itu kehidupan aman. Sudah mulai gelisah itu ketika istri saya melahirkan, mau hamil gitu kan. Tapi anak yang pertama saya sering sakit-sakit Tad. Sering sakit gitu kan. Bahkan waktu dalam keluarga itu sangat kurang sekali gitu kan, karena kita kesibukan gitu kan. Bahkan Sabtu Minggu juga kita kerja gitu ya. Sakitan mungkin karena penyakit, karena yang lainnya, bukan gara-gara kerja di... Itu saya belum sadar Tad sakitnya. Mungkin saya pikir ya normal lah anak-anak sakit gitu kan. Belum ada sampai pemikiran ini penyebabnya gitu kan. Tapi berjalan begitu saja. Ya semacam pemikiran ya wajarlah anak-anak sakit gitu kan, sakit demam. Kadang untuk makan susah gitu kan. Bahkan anak saya yang pertama itu sempat mengidap TBC Tad. Berobat 6 bulan gitu. Berobat 6 bulan. Istri saya terus yang ini kan rutin itu setiap hari ngasih obat gitu. Tapi belum sadar Tad, maksudnya belum sadar nih. Bahwasanya ini adalah sebuah dampak dari apa yang kita lakukan gitu kan. Dari pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Begitu Tad waktu itu. Terus dapat ilham pencerahan dari mana tuh? Jujur waktu itu udah tahu gitu kan bahwasanya ini adalah riba, ini yang diharamkan. Waktu itu cuman masih berniat aja dulu berhenti gitu kan, masih niat berhenti, kayak nggak lama lagi nih gitu ya. Itu udah 4 tahun Tad. Tahun keempat
saya udah mulai merintis usaha sendiri gitu kan, udah berjalan usaha sendiri. Saya buka agent properti. Waktu itu masih berpikir agent properti ini terpisah nih artinya, terpisah dari perbankan gitu ya, artinya kita tidak mendapatkan langsung dari gaji dari bank gitu ya. Nah, ini mungkin halal kita. Ini pemahaman masih bersih itu. Jadi saya putuskan resign di 2016. Ada nggak orang yang betul-betul berpengaruh waktu itu udah sekarang resign? Belum ada, belum ada. Cuman ya informasi atau kita baca-baca. Dulu sering baliho besar itu kan di Pekanbaru nih, ini apa nih? Setelah ini riba, kerja di bank riba. Ya itu aja loh, belum memahami sampai begitu dalam gitu tentang bahayanya riba gitu. Jadi berterima kasih ya buat yang pasang baliho. Iya. Gitu Kemudian resign, istri anak gimana? Resign istri anak, alhamdulillah di anak saya lahir kedua pertepatan saya udah resign waktu itu. Anak saya lahir bulan 4, bulan April. Sekarang udah alhamdulillah umurnya 25 tahun. Saya resignnya di bulan Januari. Setelah Januari saya resign, langsung terus usaha saya teruskan untuk buka kantor agent properti gitu ya, penjualan perumahan di Pekanbaru. Disitulah kita mulai membangun usaha gitu. Apa beda ketika kerja di bank dengan bisnis? Ya, karena di bisnis, karena basic saya kan seorang marketing ya, kita ada marketer gitu kan. Dari dulunya memang saya profesi sebagai agen gitu kan. Jadi menikmati saja, tidak terlalu butuh waktu lama untuk saya membangun bisnis. Dalam waktu 6 bulan saya udah bangun tim, kantor juga sudah tersedia waktu itu di kantor, di rumah mertua waktu itu. Belum punya rumah waktu itu, masih belum punya rumah. Kita berkantor di rumah mertua sambil berjalan. Ada waktu itu kantor lama saya di Jalan Suakarya itu punya orang tua, masih tanah kosong, masih pondok gitu kan, belum saya bangun. Tapi setelah berjalan 6 bulan, bismillah saya bangun tempat yang orang tua saya bangun 1 lantai. Jadi perjalanan bisnis saya waktu itu terus berkembang gitu kan. Nah, ini dari hasil penjualan properti terus berkembang gitu kan. Sampai saya dalam 6 bulan menyelesaikan 1 ruko gitu ya. Ya waktu itu memang ada rezeki yang Allah kasih waktu itu, transaksi cash, orang beli cash gitu kan, jual beli bangun waktu harga hampir 400 jutaan ya, alhamdulillah dapat profit. Dari sana lagi saya bangun gitu. Beda apa perasaan ketika kerja di lembaga ribawi dengan di jalur bisnis, apa beda perasaannya? Jauh berbeda, Ustaz. Karena memang dari segi waktu pertama, yang kedua rasa kekeluargaan saya memang artinya jauh gitu kan. Kedekatan saya sama istri, kedekatan sama anak itu memang sangat terasa sangat beda gitu. Ketika bisnis saya lebih banyak waktu gitu, Oke, alhamdulillah teman-teman semua ya, pendek saja sore hari ini. Ya. Yang penting ada orang niat hijrah kemudian menemukan jalannya, bisa selamat daripada jeratan riba. Ya ayyuhalladzina amanu wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Alhamdulillah bersama kami Bang Henry sudah mulai hijrah dan naik makom. Saya boleh ngasih nasihat buat teman-teman, Ustaz? Oke, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Saya ingin menyampaikan suatu pesan. Pesan ini penting saya sampaikan karena kecintaan saya kepada teman-teman semua. Artinya adalah sebuah perintah kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan Allah, yang mana tidak lain tujuan penciptaan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, menjalankan kehidupan ini dengan menjalankan seluruh syariatnya, mematuhi hukum-hukum Allah. Ini yang saya pahami setelah berprosesnya perjalanan hidup yang saya jalani, yang saya alami. Semoga bisa menginspirasi teman-teman bahwasanya jangan takut, bahwasanya rezeki sudah Allah tetapkan. Cara kita yang menentukan halal atau haramnya, banyaknya tetap sudah dikadar. Jangan sampai kita mentakuti tidak dapatnya rezeki dari cara yang halal. Bahwasanya Allah sudah menjanjikan dan itu pasti, bahkan sudah tertuang dalam firman Allah.
Yang saya sendiri juga mungkin beberapa ayat saya ingat itu rezeki sudah Allah tetapkan dan sudah ada kadarnya masing-masing. Jadi jangan takut untuk kembali ke jalan Allah, meninggalkan pekerjaan yang Allah haramkan, terutama saya sebagai pegawai bank. Jangan takut, kuatkan hati dan terus belajar ilmu agama Allah, sehingga dalam keistiqomahan kita akan dituntun untuk kembali ke jalan yang benar. Karena tujuan kita adalah surga Allah, ridhonya Allah. Bagaimana kita bisa mencapai ridho Allah sementara kita masih bermaksiat atau melakukan pekerjaan yang Allah haramkan. Jadi sahabatku semua, ini atas dasar kecintaan saya menyampaikan ini. Bukan tidak lain, bukan untuk bermaksud hal lain, hanya kasih sayang saya sebagai umat Islam dan sebagai mukmin. Ayo segera hijrah dan bertobat dan kembali ke jalan Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.